soalnya. Jadi the beam supports, jadi sebuah balok mendukung atau menahan a uniform dead load. Nah, ini soalnya memang berbeda. Oh iya, terima kasih ya. The beam supports a uniform dead load. Jadi balok ini mendukung atau menahan beban merata seragam. Jadi beban merata yang seragam, beban mati. Nah, ini yang kata kuncinya, beban mati. Kalau di contoh soal kan kemarin beban hidup semua ya. Saya buka di contoh soalnya sebentar. Di contoh soal itu kita ada soalnya ini memikul beban hidup. Determine the maximum positive shear that can be developed. Jadi hitung gaya geser positif maksimum di titik C akibat itu concentrated moving load and a uniform moving load. Jadi beban titik bergerak dan beban mati bergerak begitu pada contoh soal. Nah, dari sana kalau di contoh soal ini kalau kita gambarkan itu di sini itu beban maksimumnya di sini karena beban meratanya bergerak gitu. Ternyata posisi yang paling maksimum adalah beban meratanya di sini gitu. Dan beban titiknya ada di titik C karena kita ingin ditinjau titik C gitu. Nah, sekarang di soal kalian itu yang berbeda itu adalah beban matinya itu beban meratanya beban mati gitu. Jadi beban meratanya tetap dimulai dari sepanjang ujung bentang sampai ujung bentang satunya, dari titik A sampai titik B. Ini beban matinya, beban meratanya, beban mati tetap tidak bergerak. Nah, bagaimana nanti kita menghitungnya ya? Sebesar 500 Newton per meter dan ada satu beban titik bergerak gitu, single life concentrated force. Jadi ada gaya atau beban titik hidup gitu. Jadi seorang begitu beban titik yang berjalan sebesar 3000 Newton. Kalau 3000 Newton saya pikir bukan manusia ya. Entah itu apa begitu beban titik begitu yang sebesar 300 Newton, 3000 Newton. Kemudian ditanyakan adalah momen positif maksimum pada titik C ya. Dan gaya geser positif pada titik C. Yang pertama, momen positif pada titik C, dan yang kedua, gaya geser positif pada titik C. Diasumsikan tumpuannya adalah di A adalah roll, di B adalah sendi, gitu ya. Sekali lagi, kalau kita lihat di sini ada beban mati. Kalau beban mati berarti dia tidak bisa bergerak. Jadi sekali lagi kalau dibandingkan dengan contoh soal yang sebelumnya itu posisinya beban matinya bergerak. Kita akan lihat di mana posisi yang paling maksimum itu ternyata kalau beban mati bergerak ada di titik di sini ya. Nah, beban titiknya yang maksimum juga di titik C. Kalau di soal ini itu beban matinya tetap, berarti kalau ada beban mati tetap nanti kita menghitung akibat beban mati ini ya mulai dari ujung A sampai B di sini gitu. Sedangkan yang bergerak hanya beban titiknya gitu dan ditinjau di titik C. Gitu ya, dua-duanya ditinjau titik C. Yang A adalah momen positif maksimum, yang B soal B adalah gaya geser positif maksimum. Baik. Sekarang kita lihat dengan variasinya adalah untuk beban merata, beban mati meratanya itu besarnya 500 ditambah ning akhir. Oke, sekarang kita coba langkah pertama itu adalah kita mencari RAV, atau sebelum mencari RAV itu kita modelkan dulu ya. Jadi di soal disampaikan bahwa tumpuan A adalah roller dan B adalah sendi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Di A ini adalah roll, di B adalah sendi gitu ya. Nah, kemudian kita gambarkan free body-nya, ada beban P. Untuk mencari RAV, RBV, sementara P nilainya tetap satu satuan, tidak ada nilainya ya, tetap satu satuan saja. Karena untuk mencari RAV dan RBV kita membutuhkan persamaan saja. Persamaannya itu nanti yang kita gunakan untuk mencari momen, lentur, dan gaya geser. Baik. Kemudian mencari RAV dulu ya, mencari RAV. Nah, ini kita perpanjang begini.
Kalau mencari RAV berarti adalah sigma momen B sama dengan 0, di mana berarti ada positif RAV kali 4 ya. Positif RAV kali 4 dikurangi P-nya ini kali 4 min X. Maksudnya begini, ini memang harus coba-coba. Kalau X-nya 0, ini X-nya kan di sini. Kalau X-nya 0, tinjauannya di sini. Kalau X-nya 0, berarti bagaimana kita bisa membuat rumus di sini ya. Makanya kita coba, kalau X-nya 0 di sini, berarti jarak dari titik B itu kan 4 ya. Kita coba masukkan 4 P kali 4 min X. X-nya kita masukkan 0, maka jaraknya adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4 gitu. Jadi ini kita coba, kalau X-nya di 0, X-nya di 1, X-nya di 2 di sini, di 3, di 4 itu kita masukkan, kemudian kita buat persamaannya. Ini yang agak mungkin perlu diperhitungkan, yang mungkin sedikit berbeda dengan statika biasa. P-nya divariasikan, kalau di jarak 0 berapa, ini X-nya nanti dicoba-coba supaya ini persamaannya benar, khusus untuk yang P kali 4 min X. Sehingga RAV pindah ke ruas kiri, itu menjadi, ini menjadi positif kan, positif P kali 4 min X. P-nya 1, berarti tinggal 4 min X dibagi 4. Sehingga kalau kita uraikan, 4 min X per 4 sama dengan 1 min seperempat X. Sehingga RAV adalah 1 min seperempat X gitu. Kemudian kita coba, kalau X-nya 0, maka RAV-nya 1. Kalau X-nya 1, RAV-nya 0,75. Kalau X-nya 3, RAV 0,25. Dan kalau X-nya 4, RAV-nya 0. Ya, jadi begitu. Jika P-nya di titik 0, di sini P-nya, maka RAV ya 1. Ketika di titik 1, RAV-nya 0,75, begitu seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil kemarin yang mengerjakan tugas, mungkin bisa dicek tugasnya, apakah mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Sampai sini apakah bisa dipahami? Sambil bandingkan dengan tugas kalian. Gimana? Silakan Di. Oke. Oke, lanjut ya. Baik. RAV oke. Berikutnya kita akan mencari RBV, karena ini yang kita butuhkan persamaan ini nanti. 1 min seperempat X ini yang kita butuhkan. Berikutnya kita mencari RBV. Ya, RBV adalah, kita lihat di sini, sigma. Kalau mencari RBV berarti sigma momen A sama dengan 0 ya. Sigma momen A sama dengan 0 berarti min RBV kali 4 ya, perlawanan arah jarum jam, ditambah, nah ini X-nya di sini, tinjauannya di titik A di sini. X-nya coba dicari persamaannya, akhirnya ketemu P kali X, betul kan ya? Saya masukkan saja nilai X-nya, ya sudah, itu yang jadi acuan. Berarti kalau P-nya 0, berarti X-nya 0. Kalau P-nya di sini 4, ya X-nya langsung kita masukkan 4. Sehingga RBV pindah ke ruas sebelah kiri, maka RBV sama dengan X per 4. Kita buat tabelnya. Jika X 0, RBV sama dengan 0. Artinya jika P-nya ada di sini, di 0, RBV-nya sama dengan 0 di sini. Ini sorry, kebalik. Jika X-nya di, oh ini animasinya kebalik, maaf. Jika X-nya ada di 0, ya, maka RBV sama dengan 0. Ya, RBV-nya sama dengan 0. Tapi kalau X-nya di titik 1, RBV-nya 0,25, begitu seterusnya ya. Ini saya tambahkan saja sih. Titik jarak 2 dan titik 3 ini saya tambahkan saja. Tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Yang penting ada di titik A, C, dan B. Bisa dipahami ya, sambil dibandingkan dengan pekerjaan kalian. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, setelah RAV dan RBV ketemu, baru kita mencari sesuai dengan pertanyaannya. Kita diminta untuk mencari garis pengaruh momen di titik C. Garis pengaruh momen di titik C berapakah? Garis pengaruh momen di titik C. Maka kita harus mencari kayak dalamnya dulu, kita bagi dengan jarak
0 meter sampai 1 meter, jadi di separuh bagian sini bagaimana garis pengaruh momennya, kemudian di jarak 1 meter sampai 4 meter ya, 1 sampai 4 ya. Ini bukan 3 ya, ini 3 jaraknya, tetapi kalau dihitung dari sini kan 4 ini sampai sini ya. 0 sampai 1 meter di sini, kemudian 1 meter sampai 4 di sini, totalnya kan 4. Nah, kita gambarkan free body-nya itu. Kalau ini saya potong, free body-nya ada RAV ke atas, ada MC ke sana, ada VC ke bawah, kemudian ada P sama dengan 1. Ini gaya-gaya luarnya. Dari sini kita bisa hitung dengan tinjauan titik C di sini, maka sigma momen C sama dengan 0, itu ada RAV positif kali 1 ya, dikurangi P kali, nah ini sekali lagi, ini yang penting. Ini harus divariasikan, dicoba-coba begitu ya. Kalau P-nya di titik 0, maka ini saya masukkan 1 min 0. Jadi jaraknya 1 kan. Kalau P-nya di sini, berarti X-nya kan 0. X-nya 0, tapi kalau ditinjau di sini kan jaraknya 1. Maka persamaannya ini, P kali 1 min 0. 1 min 0 kan 1, berarti benar, P-nya ada di sini. Gitu. Dikurangi MC. Maka MC pindah ke ruas sebelah kiri. Nah, ini yang kita perlukan. RAV-nya kita masukkan dari persamaan sebelumnya. RAV itu ketemu 1 min X per 4. Ya, dikalikan dengan 1, itu jaraknya ini 1 meter. Dikurangi 1, tidak saya tulis karena P-nya satu satuan ya, sementara. Dikalikan 1 min X gitu. Sehingga kalau diuraikan lagi, 1 min X per 4, ini dikurangi 1, lah ini minus kali minus sama dengan positif. Sehingga kalau diuraikan lagi, min X per 4 plus X itu kan 4 per 4X ya. Jadi min X per 4 ditambah 4 per 4X sama dengan 3X per 4. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sehingga untuk garis pengaruh momen dan garis pengaruh gaya geser, kita harus potong dulu elemennya, kita tinjau di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan gitu, sebelum titik dan sesudah titik itu tinjau. Gitu ya. Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau berbeda dengan yang dibingungkan yang mana, mungkin sampai di sini ada kebingungan. Saya lanjutkan ya. Oke. Ini garis pengaruh momen di titik C. Berikutnya, nah, ini keterangannya kurang. Ini garis pengaruh momen di titik C pada jarak 0 meter sampai 1 meter. Berikutnya adalah garis pengaruh momen di titik C dari jarak 1 meter sampai dengan 4 meter sampai di sini. Ya, jadi free body-nya harus digambar dulu supaya nggak bingung. Ada RBV di sini, ada MC di sana, ada VC di sana, dan ada P di sini. Nah, ini jarak X-nya. Maka sigma momen C sama dengan 0. Ini tinjauannya di sini. 0 sama dengan min RBV karena berlawanan arah jarum jam kali 3 meter ditambah P kali X min 1. Nah, ini dicoba. X-nya, kalau X-nya 0, nah ini hati-hati. Kalau X-nya 0, berarti jaraknya berapa? Ini kan tinjauannya sebenarnya dari sini ya, cuman tinjauan jarak itu mulai dari ujung. Tapi kita memotong di titik C. Kalau P itu berada tepat di titik di sini, itu kan berarti memang jaraknya 0 dari titik C, tapi dari titik awal jaraknya 1 kan. Maka persamaan ini harus bisa digunakan mulai dari titik awal, titik A di sini gitu. Sehingga P kali X min 1. Coba ini dimasukkan jaraknya misalkan di sini. Jarak di sini itu adalah bukan 0 ya. Jarak di sini itu adalah 1 meter gitu. Jadi P kali 1 min 1 berarti kan 0. 0 tapi posisinya ada di sini gitu. Ditambah MC. Ya, jadi memang dipotong di titik C tapi tinjauan jarak itu masih mulai dari titik A. Sehingga MC pindah ke ruas sebelah kiri. Ini yang negatif jadi positif, RBV kali 3 min yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif, min P kali X min 1 ya. RBV-nya dimasukkan X per 4 ya, X per 4 kan RBV.
dikalikan 3 menjadi 3x per 4 dikurangi ini P-nya kan 1. Min X, min kali min positif. Min X plus 1 sehingga MC pada jarak 1 meter sampai 4 meter persamaannya adalah nih. Min X per 4 ditambah 1. Begitu bisa dipahami. Sehingga setelah itu, oke, terima kasih Leoni. Sehingga setelah itu kita gambarkan diagram garis pengaruh momennya. Pada jarak 0 sampai 1, 3x per 4 pada jarak 1 sampai 4 meter negatif x per 4 tambah 1. Nah, ini persamaan 3x per 4 itu dimasukkan untuk jarak 0 sampai dengan 1 ya. Nah, ternyata di titik 0 itu MC-nya 0. Kalau di titik 1, jarak 1, MC-nya 0,75 pada jarak 0 sampai ini. Kemudian pada jarak 1 sampai 4 pakai persamaan ini. Berarti 1 ini dikalikan, jadi ini min 1 per 4 ditambah 1, 0,75. Di titik 2 meter berarti min 2 per 4 ditambah 1. Nah, terus sampai seperti itu. Sehingga diagram garis pengaruh momennya dengan tinjauan titik isi adalah seperti ini. Nah, sampai di sini setelah ketemu diagram garis pengaruh, kita harus ketemu dulu diagram garis pengaruh momennya. Kenapa? Karena ketika nanti menghitung momen maksimum karena akibat garis pengaruh ini, kita akan menghitung luasannya kan. Kalau beban merata, kita hitung luasan diagramnya. Kalau beban titik, kita hitung di titik tinjauannya itu dengan ordinat yang ada begitu. Sehingga momen positif maksimum di titik C, maaf ini animasinya, ini kan 4 meter. Momen positif maksimum di titik C, ini saya ulangi soalnya, determine the maximum positive moment at C gitu. Jadi kita diminta untuk menghitung momen positif maksimum di titik C. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini ada dua beban. Yang pertama adalah uniform dead load, beban merata. Jadi beban merata mulai dari ujung sampai ke ujung. Kalau ini beban badannya merata, maka bukan hanya yang positif yang kita hitung, tapi semuanya, karena dia merata mulai dari ujung sampai ke ujung. Beda dengan contoh soal, karena pembebanannya adalah beban meratanya adalah beban hidup bergerak, maka ya luasannya dihitung ketika dia ada di posisi paling maksimum. Tetapi karena di sini adalah beban mati itu ya maksimumnya ya dia diam kan, berarti mulai memanjang dari ujung sini sampai ke ujung sini. Sehingga jangan bingung, nanti perhitungannya di sini akan berbeda dengan contoh soal, tapi akan saya jelaskan. Untuk MC maksimum karena beban titik, nah masih ingat ya, kalau beban titik itu kita akan menghitung besarnya gaya beban titik itu, beban hidup titik itu dikalikan dengan ketinggian yang maksimum kan, begitu. Sehingga MC maksimum karena beban titik itu adalah 0,75. 0,75 adalah ordinat yang maksimum ini, tinggi yang tertinggi ini, tinggi puncak dari momen positif maksimum itu ada di titik C 0,75. Ini dikalikan dengan besarnya beban titik yang diketahui. Ya ini single life concentrated force kan 3000 kan, berarti 0,75 kali 3000. Jadi kalau beban titik langsung saja dikalikan dengan ketinggiannya gitu aja. MC maksimum karena beban titik segini. Nah sekarang MC maksimum karena beban merata. Karena beban meratanya itu adalah beban mati, beban meratanya beban mati, itu luasannya kita hitung mulai dari ujung sini sampai ujung sini. Itu nanti berlaku di gaya geser maksimum juga seperti itu. Jadi karena beban merata dan karena posisi bebannya itu tidak ada di sebelah, kalau yang contoh soal itu kan bebannya optimalnya di sebelah sisi sebelah kanan C, tapi kalau ini beban mati ya mulai dari ujung dari A sampai B di sini sepanjang beban, sehingga luasannya karena beban merata kita hitung luasan daerah di bawah kurva di bawah diagram ini gitu. Sehingga MC maksimum karena beban merata langsung, kalau beban merata langsung dihitung luasan dari
diagram di bawah diagram ini ya. Luasan area di bawah diagram maksud saya. Sehingga luasannya adalah setengah, ini kan segitiga, berarti setengah kali alas dikalikan dengan tinggi ya. Setengah kali 4 dikalikan dengan 0,75, itu adalah luasan bidang di bawah diagram momen ini. Setengah kali 4 kali 0,75 dikalikan besarnya intensitas beban meratanya gitu. 5000 Newton per meter gitu ya. Sehingga ketemu 750 Newton meter. Sehingga MC maksimum total adalah MC maksimum karena beban titik ditambah MC maksimum karena beban merata. Sehingga ketemu 2250 tambah 750 sama dengan 3000 Newton. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang berbeda dengan pekerjaannya, silahkan tanyakan. Bisa saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Sip. Nah, sekarang kita ke jawaban nomor yang B. Setelah momen positif maksimum diketahui, jawaban yang B maksimum positif shear at C. Jadi adalah sekarang kita akan diminta menghitung gaya geser maksimum positif di titik C. Hati-hati, ada beban merata yang mati, sehingga kita juga harus hitung semuanya. Mari kita hitung gaya gesernya dulu. Sebelum kita gambar diagramnya, wajib nanti menggambar diagram, tapi kita harus menghitung besarnya gaya gesernya dulu. Sama, kita hitung pada jarak area di depan ini pada jarak 0 sampai dengan 1 meter. Gaya gesernya kita gambarkan diagram free body diagramnya seperti yang tadi. Ada RAV, kemudian ini piasnya 1 meter, ada VC, ada MC. Nah, kalau gaya geser tidak ada jarak ya, berarti tinggal gaya-gayanya saja ke atas positif, ke bawah negatif gitu aja. 0 sama dengan RAV ke atas, ada min P ke bawah dan min VC. Ya, min VC pindah ke ruas ke sebelah kiri, maka menjadi RAV ini dimasukkan dari nilai RAV yang sudah diketahui. 1 min X per 4 gitu. Dikurangi 1, karena P-nya satu satuan, maka VC sama dengan min X per 4 gitu. Jadi, gaya geser pada jarak 0 meter sampai 1 meter persamaannya min X per 4. Berikutnya kita akan hitung gaya geser pada jarak 1 meter di sini sampai dengan 4 meter. Ini free body-nya sama dengan momen tadi. Maka sigma V sama dengan 0, ada RBV ke atas, ada min P ke bawah, dan ada VC ke atas. VC pindah ke ruas sebelah kiri, maka RBV menjadi negatif dan P menjadi positif. RBV-nya dimasukkan, X per 4, ini menjadi negatif, berarti min X per 4 ditambah 1. Nah, dari sini kita bisa menggambar diagram garis pengaruh gaya geser di titik C. Ya, begini ya. Nah, pada jarak 0 sampai 1 persamaannya ini, pada jarak 1 sampai 4 persamaannya di sini. Hati-hati untuk gaya geser itu di titik yang sama, di titik C. Ini kan sama-sama sampai 1 dan ini startnya di 1. Sama-sama harus dimasukkan persamaannya ya. Dua persamaan ini di titik pertemuannya harus dimasukkan, atau titik tinjauannya harus dimasukkan 2 kali gitu. Jadi yang 0 sampai 1 ini pakai persamaan yang di sini, kemudian diulangi lagi dari 1 sampai 4 itu pakai persamaan yang di sini gitu. Sehingga ketemu X-nya dimasukkan, kalau 0 berarti min 0 per 4 sama dengan 0. Kalau 1 berarti min 1 per 4 sama dengan min 0,25. Begitu. Kemudian dimasukkan lagi persamaan yang kedua, X-nya 1 berarti min 1 per 4 plus 1. Min 1/4 itu adalah 0,25 ya. Min 0,25 tambah 1 sama dengan 0,75. Begitu seterusnya, dan kita bisa gambarkan diagram garis pengaruh gaya gesernya di sini. Ada negatif 0,25 dan 0,75. Selanjutnya, kita hitung garis pengaruh positif
gaya geser positif maksimum di titik C. Nah, itu ya. The maximum determine the maximum positive shear at C. Nah, ini hati-hati. Jadi kita diminta untuk menghitung gaya geser positif maksimum gitu. Nah, di dalam soal ini yang berpengaruh terhadap gaya geser positif itu adalah maksimum, itu adalah karena ini beban titiknya, single life concentrated force gitu. Sehingga MC maksimum karena beban titik yang maksimum di titik positif itu adalah ini 0,75 kali 3000 sama dengan 2250. Nah, sedangkan untuk MVC maksimum karena beban merata itu kita harus menghitung semua luasannya. Luasan yang negatif juga kita hitung, luasan yang positif juga kita hitung. Mengapa? Karena beban mati meratanya itu mulai dari ujung sampai dari ujung di sini. Beda dengan contoh soal, beban meratanya hanya di sebelah bagian kanan gitu. Sehingga harus kita hitung ini adalah luasan daerah yang negatif ya. Jadi setengah kali alas. Alasnya adalah ini 1 meter ini ya. Ini 1 meter. 1 min 0 maksudnya 1 min 0 gitu maksudnya ya 1 itu dikalikan min 0,25. Setengah kali alas dikalikan dengan tingginya 0,25 ini. Dikalikan jangan lupa dengan intensitas beban meratanya yaitu 500 Newton per meter. Ditambah luasan yang positif di sini. Berarti setengah kali alas 4 min 1 itu maksudnya ini totalnya 4 dikurangi 1. Berarti jarak dari sini ke sini. Setengah kali 3 ya dikalikan dengan 0,75 dikalikan dengan intensitasnya. Sehingga VC maksimum karena beban mati merata, BBM itu beban mati merata, saya singkat sendiri 500. Sehingga VC maksimum totalnya adalah VC maksimum karena beban titik ditambah VC maksimum karena beban merata. Ketemu 2750 Newton begitu. Nah, kalau digambarkan supaya tidak bingung, nah pembebanannya seperti ini. Beban meratanya mulai dari titik A karena beban mati ya, tidak bergerak, beban mati tidak bergerak itu dia tetap mulai dari titik A sampai dengan titik B. Uniform dead load-nya tetap seperti ini. Sedangkan life concentrated force-nya ada yang paling maksimum itu di titik C. Sudah kita buktikan di sini. Yang paling maksimum di titik C sebesar ini tingginya 0,75. Sekali lagi bandingkan dengan contoh soal, jangan bingung ya, bandingkan dengan contoh soal. Karena beban matinya merata, maka posisinya ya di sini aja yang maksimum ada di sini beban matinya, beban meratanya. Karena beban meratanya hidup. Beban meratanya hidup bisa diposisikan di sebelah kiri AC atau di sebelah kanan AC, di sebelah kanan titik C atau di sebelah kiri titik C. Gitu ya, itu yang menjadi poin penting. Kalau beban mati perhitungkan semuanya untuk menghitung luasannya ya. Nah, begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum ke soal 6.17. Mungkin ada yang berbeda dengan yang dihitung. Tidak ada yang ditanyakan ya, bisa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Adi oke ya, Adi dan Leoni oke? Iya, gituan. Kamu juga seperti ini mengerjakannya. Apa? Ini sama tadi yang Nomor 2. Yang momen. saya ngajar. Oh iya ya. Ya, nanti di berikutnya ini bisa dikerjakan ulang ya, perbaikan. Tapi yang kamu sudah kerjakan sudah saya nilai ya. Akan saya nilai maksudnya yang sudah kalian kumpulkan saya nilai itu tetap menjadi penilaian. Kemudian silakan lakukan perbaikan. Makanya di tugas yang 7 itu perbaikan tugas itu opsional jika diperlukan. Artinya kalau kalian merasa perlu ada perbaikan ya perbaiki gitu, sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Kalau tidak ya tidak perlu, tidak apa-apa begitu. Tapi kalau kalian perbaiki ada nilai tambahan pastinya.
Baik, saya akan lanjutkan ke saya akan lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini. Ini kenapa saya merah? Karena ini yang divariasikan ya. Sama ini, hati-hati kalau membaca soalnya. The beam supports a uniform dead load. Jadi kalau di sini ada kata-kata dead load, maka nanti ketika menghitung luasan garis pengaruhnya akan semuanya, tidak hanya yang maksimum saja. The beam support a uniform dead load of 0.4 kip per feet. Jadi 0,4 kip per feet ya. Menahan beban merata beban mati merata dari ujung B sampai di sini, tidak ada titiknya di sini, D mungkin ya. Dari titik B sampai D di sini itu 0,4 kip per feet atau kip itu kilopound per feet. Nah, live load jadi ada uniform dead load mati, kemudian a live load, ini ada 3 gaya sekarang, hati-hati. Ada beban merata mati, kemudian ada beban merata yang hidup, live load ya, jadi uniform live load. Jadi di sini karena 1,5 kip per feet ini berarti juga beban merata, tapi ini hidup beban meratanya. Dan a single live concentrate force. Jadi beban matinya 1, uniform dead load 0,4, beban hidupnya ada 2. Beban merata 1,5 kip per feet dan beban hidup 8 kip. Ya, determine the maximum positive moment at C. Diminta momen positif maksimum di titik C dan maksimum positif vertical reaction. Hati-hati reaction, jadi reaksi vertikal positif yang maksimum di titik B. Jadi nanti kita diminta menghitung garis pengaruh reaksi di sini yang paling maksimum berapakah nilainya. Diasumsikan yang di titik A ini adalah roll, di titik B adalah sendi. Seperti biasa, kita akan menghitung RBV dan RAV. Ini saya hitung RBV dulu. Jadi RBV adalah sigma momen A sama dengan 0. Saya berdiri di sini, sigma momen A sama dengan 0, berarti RBV kali 20 ya. Dikurangi P kali 20 min X. Ini di contoh soal sama ini. 20 min X. Ini memang coba-coba. Kalau P-nya saya letakkan di sini, di X sama dengan 0, maka mestinya jaraknya dari sini 20 kan. Berarti X-nya saya masukkan 0, 20 dikurangi 0, 0. Berarti benar. Begitu pula kalau P-nya ada di sebelah kanan, saya masukkan 35. P-nya ada di sini, berarti jaraknya dari sini 15 ya. Jadi P kali 20 min 35. 20 min 35 sama dengan min 15 itu. Min 15 kali min berarti positif. Betul kan? Tinjauan di sini ketika gaya ada di sini, P-nya searah jarum jam. Sehingga ini persamaannya. Kemudian ketemu RBV-nya. RBV sama dengan P, RBV pindah ke ruas sebelah kiri ya. Menjadi P kali 20 min X per 20. Per 20 ini karena punyanya RBV. RBV kali 20 pindah ke bawah ya. P kali 20 min X per 20 sama dengan P-nya kan 1 ya. Kemudian dipisahkan 20 per 20 min X per 20. 20 per 20 sama dengan 1 min X per 20. Nah, sehingga kalau bisa digambarkan RBV-nya adalah ini. Nah, ini sebenarnya nanti yang kita gunakan untuk mencari jawaban nomor 2, yaitu mencari garis pengaruh reaksi positif maksimum di titik B. Nanti kita pakai di sini lagi. Sementara kita mencari RAV dan RBV. Begitu pula dengan RAV. RAV berarti sigma momen B sama dengan 0. Itu ada min RAV kali 20 ya, negatif, ditambah P kali X ya. Ini aja rumusnya. P kali X saja, X-nya dimanapun, P-nya X-nya adalah seperti ini ya. Dicoba saja, misalkan P-nya di titik 0, berarti P kali 0 kan di sini, tinjauannya di titik B. Sehingga RAV pindah ruas ke sebelah kiri, P-nya 1, berarti tinggal X per 20. Dicoba dimasukkan, ketemu ini 0, X-nya 0, RAV 0, X-nya 10, RAV 0,5, X-nya 20, RAV 1, dan X-nya 35 di ujung di sini, RAV-nya adalah 1,75. Setelah itu,
kita akan mencari garis pengaruh momen di titik C. Berarti kalau mencari garis pengaruh momen di titik C, hitung dulu atau gambarkan dulu free body-nya. Kita potong sejarak 0 sampai 10 feet. Ya, 0 feet sampai 10 feet. Ini dimodelkan seperti ini. Nah, sigma momen C sama dengan 0, itu ada RAV kali 10 dikurangi P kali 10 min X ya, dicoba dimasukkan 0, kalau ini 0 kan jaraknya 10, dikurangi MC. MC pindah ruas ke sebelah kiri, maka RAV nya dimasukkan, tadi RAV sudah kita hitung 1 min X per 20 ya. Coba sih cek. Oh sebentar, ada yang salah ya. RAV, oh kebalik ini ya. Oh maaf. Tapi ininya benar, kok bisa ya. Sebentar, ini kebalik. RAV dan RBV nya itu ada yang salah ya. RAV nya, oh maaf, ini notasinya yang salah. Sebentar ya, ini kan mestinya RBV ya, maaf, ini RBV, jadi nanti saya revisi ya. Ini kan bukan RAV ini ya, RAV mestinya RBV kan, ini RBV ya, RBV, kemudian ini adalah RBV begini ya, saya yang salah, minta maaf. RBV ya, sehingga ini RBV, maaf tadi saya salah, RAV ya, ini RBV. RBV nya adalah 1 min X per 20, betul kalau RBV ya, 1 min X per 20, untung tadi kita cek ya, dikalikan dengan 10 min 1, P nya 1 kali min 10 min X ya, MC nya pindah ke ruas sebelah kiri, maka 10 kali 1 10, kemudian oh iya, 10 kali 1 10, min X per 20 kali 10 sama dengan min X per 2 ya, ini min X per 2 ditambahkan dengan ini min 10 kali min kali 10 min 10, ini min kali min jadi positif ya, sehingga MC sama dengan X min X per 2 sama dengan X per 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan garis pengaruh momen di titik C, maaf tadi ini saya salah, RAV ya, bisa dipahami ya. Nah berikutnya tadi saya juga salah, ini notasinya, ini adalah RAV mestinya ya, bentar saya perbaiki dulu, ini adalah RAV begini. Nanti berarti harus saya revisi dulu yang saya kirimkan di Google Classroom. Nah kita gambarkan free body-nya dulu. Sorry. Ya, sigma momen C sama dengan 0, ada RAV kali 10 negatif plus P kali X min 10. Ini harus coba-coba, plus MC. MC pindah ke ruas sebelah kiri, maka RAV ini menjadi positif X per 20 kali 10 min 1 ya, ini menjadi min, kemudian X min 10 ya, X min 10, maka MC sama dengan X per 20 kali 10 dicoret menjadi X per 2 min X, ini min X, kemudian min kali min menjadi positif, maka MC sama dengan 10 min X per 2. Nah dari sini kita masukkan garis pengaruh momen di titik C, itu ada seperti ini ya, pada jarak 0 feet sampai 10 feet, 0 sampai 10 itu MC sama dengan X per 2 ya, X per 2, persamaannya ini. Pada jarak 10 feet sampai 35 feet itu MC nya 10 min X per 2 ya, 10 min X per 2. Oke, sehingga kalau dimasukkan atau digambarkan diagramnya menjadi seperti ini. Jadi ini di jaraknya 0, 10 ya, di titik yang sama dimasukkan juga dengan persamaan ini,
10, 20 dan ini 35 di sini. Diagramnya ketemu seperti ini. Kalau sudah ketemu diagramnya, maka kita bisa mencari momen positif maksimum di titik C. Ya, ini mestinya gambarnya ada seperti ini dulu saja, sorry. Jadi setelah itu kita akan menghitung momen positif maksimum di titik C ya. Maksimum positif momen di titik C. Nah, ini rumusnya menjadi panjang seperti ini. Kenapa? Karena ada beban mati. Beban mati berarti kita masukkan semuanya ya. Walaupun ada beban hidupnya gitu. Mungkin kita cek, saya akan jelaskan satu persatu. Sebentar ya. Sebentar. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Tadi sampai di mana? Di sini. Sampai di sini ya. Nah, ini MC maksimumnya adalah 5 kali 8. Itu karena apa ini? Karena beban titik ya. Kalau beban titik itu langsung kan dicari maksimum positif momen at C ya. Jadi maksimum positif momen. Momen positif maksimum. Kalau karena beban titik itu langsung nilai bebannya dikalikan dengan ketinggian dari ordinatnya ini. Berarti 5 itu ketinggiannya dikalikan dengan 8. Ya, berikutnya adalah sekarang maksimum positif. Nah, kalau maksimum positif itu selain karena beban titik itu juga karena beban merata. Nah, ini kebetulan beban meratanya itu 1,5 kip per feet ya, 1,5 kip per feet di titik maksimum positif. Berarti segitiga ini saja karena dia beban hidup merata. Jadi kalau beban hidup itu dicari posisi yang maksimum ya. Dicari posisi yang maksimum itu adalah di titik di sini ya. Sehingga luasannya adalah setengah ya kali 20 min 20 ini 20 min 0 itu ini jarak ini ya. Setengah kali alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan nilai intensitas beban hidupnya 1,5 kip gitu. Jadi yang beban titik sudah, beban titik hidup ya, beban merata hidup sudah, tinggal beban mati. Nah, kalau beban mati tadi sudah saya sampaikan dihitung mulai dari ujung di sini sampai di ujung di sini luasannya. Sehingga setengah kali 20 ini ya, setengah kali alas 20 dikalikan dengan tingginya 5 dikalikan dengan 0,4 karena beban mati gitu. Kemudian ditambahkan dengan ini luasan di daerah sini untuk beban mati. Setengah kali 35 min 20. 35 min 20 itu panjang ini. 35 dikurangi 20 kan 15 ini ya. Setengah kali 15 kali tingginya. Tingginya min 7,5 dikalikan dengan nilai intensitas beban meratanya 0,4. Maka ketemu 1125 kip feet ya. Nah, ini sebenarnya kurang gambarnya, sebentar saya tambahkan. Sehingga posisi bebannya seperti ini. Uniform dead load-nya di sini dead load ya. Kemudian mestinya ada tambahan ini. Saya tambahkan sebentar. Bring to front. Mestinya ada tambahan ini. Oke. Ini adalah live concentrate load. Yang ini adalah mestinya diberi nama uniform live load. Saya beri warna yang lain. Foregroundnya mungkin ini, foregroundnya ini, colornya nah mungkin seperti ini seperti ini ya. Mungkin bisa menjelaskan. Saya ulangi kesimpulannya. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, kalau beban
hidup itu nanti kita akan cari posisi yang paling maksimum ya. Posisi yang paling maksimum kalau beban hidup. Tapi kalau beban merata semuanya dihitung gitu. Nah, di sini beban hidupnya itu adalah karena beban titik life concentrate load life concentrate force ya kalau beban titik ya. Dan ada uniform life load ini. Nah, uniform life load-nya itu dicari yang paling maksimum. Sebenarnya bisa di sini, bisa di sini, bisa dimanapun, tetapi yang paling maksimum ternyata di sini. 5. Maksimum positif moment. Jadi dicari yang paling positif, yang paling maksimum ya di sini gitu. Karena beban hidup bisa bergerak gitu. Posisinya ada di sini yang paling maksimum. Sedangkan untuk beban matinya itu tidak usah dipilih di daerah mana karena dia merata mulai dari ujung sampai ke ujung gitu. Sehingga persamaan ini yang mewakili ini gitu ya. 5 kali 8 karena life concentrate force, karena beban titik hidup, di mana 5 itu adalah tingginya ini, ordinatnya ini dikalikan dengan besarnya beban titik hidupnya 8 ini. Kemudian setengah kali 20 kali 5 kali 1,5 itu adalah karena beban hidup merata, beban hidup merata 1,5 ini. Berarti setengah kali alasnya kan 20 ini ya, dikalikan dengan tingginya, setengah kali alas kali tinggi dikalikan dengan nilai intensitas beban hidupnya gitu, 1,5 kip per feet. Jadi yang ini sudah dihitung, yang ini sudah dihitung, tinggal yang beban mati meratanya. Beban mati meratanya adalah ada 2 ini. Yang pertama ini adalah daerah segitiga yang di sini, yang ini adalah daerah segitiga yang negatif di sini. Begitu ya. Sehingga akan ada 1, 2, 3 di sini. Sehingga totalnya 112,5 kip feet gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi hati-hati ketika melihat apakah beban mati, apakah beban hidup. Kalau beban hidup langsung dilihat sesuai dengan yang diminta, yang maksimum di mana gitu. Kalau beban titik berarti langsung ketinggian dari ordinat dikalikan dengan nilai beban titik hidupnya. Tapi kalau beban merata hidup itu adalah dari intensitas beban hidupnya, merata hidupnya dikalikan dengan luasan diagramnya. Sedangkan untuk beban mati dihitung semua luasannya dari ujung ke ujung di mana beban itu bekerja gitu. Beban mati ya, beban mati. Baik, yang ini uniform life load, yang ini uniform dead load. Mestinya tulisannya ya enggak apa-apa lah. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Mungkin ini yang agak sedikit berbeda gitu, semoga bisa dipahami. Bisa saya lanjutkan? Lanjut ya. Nah, ini untuk momen positif maksimum. Sekarang ke pertanyaan kedua adalah maksimum positif vertical reaction. Berarti reaksi vertikal positif maksimum di titik B. Tadi sebenarnya kita sudah hitung. Berarti tinggal kita masukkan lagi untuk mencari berapakah nilai reaksi vertikal positif karena, nah kalau tadi kita hanya mencari persamaannya saja, garis pengaruh reaksi, tapi sekarang termasuk ini adalah kita mencari reaksi akibat garis pengaruh di mana ada beban ini, ada beban mati, beban hidup, ada beban titik hidup gitu. Sehingga kita pakai saja diagram yang tadi. Diagram ketika kita mencari reaksi RBV karena yang dicari di titik B. Nah, ini tinggal kita hitung karena ada pembebanan seperti ini. Nah, ini menjadi penting biasanya untuk menentukan kalau jembatan ya ini abutment di sini atau pondasi yang ada di sini. Karena garis pengaruh reaksi vertikalnya yang paling maksimum di mana gitu. Ini untuk mendesain yang ada di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini ya 1 kali 8. 1 itu adalah karena tinjauannya titik B ya. 1 adalah tinggi ini, ordinat di sini dikalikan dengan life concentrate force gitu. Kemudian ada ini mungkin saya kopikan saja. Ini konsep ini juga kita pakai. Konsep ini kita pakai juga di sini.
Nah, di sini kita pakai. Jadi karena beban titik yang paling maksimum, oke, ini geser di sini berarti. Kalau yang ini ditanya bebannya ada di sini yang paling maksimum. Nah, untuk reaksi vertikal maksimum itu kan posisi beban titiknya itu ada di sini kan ya, terbesar 1 gitu. Jadi akibat beban titik itu berarti ya nilai ordinatnya ini, ordinat ya 1 ini dikalikan dengan besarnya beban titik hidup, single life concentrated force, gaya beban sama ya, beban titik hidup yang ada yang maksimum life concentrated force itu di sini, jadi 1 kali 8. Berikutnya setelah kesini kita turun ke sini, ada beban apa namanya, beban hidup merata. Beban hidup merata yang posisi paling optimum ada di sini gitu, bukan di sebelah kanan tapi di sini. Kita bisa lihat dari diagramnya di sini. Sehingga perhitungan kedua ini itu adalah luasan diagram yang paling optimum atau maksimum gitu, yang positif gitu ya. Kalau ditanyakan positif itu yang maksimum positif berarti yang beban hidupnya saja gitu, yang beban hidupnya yang kita hitung. Tapi kalau beban matinya ya sudah memanjang saja dari sana ke sini. The maximum positive vertical reaction, karena beban hidup meratanya berarti ya ini setengah kali 20 ya, setengah kali alasnya 20 kali tingginya 1 dikalikan dengan intensitas beban hidupnya 1,5 kip per feet. Ini sampai di sini. Berikutnya karena beban merata mati ya, uniform dead load, mulai dari ujung sini sampai ujung sini gitu. Sehingga setengah kali 20, luasan yang ini diulang lagi setengah kali 20 kali 1, tetapi intensitasnya bukan 1,5 tapi 0,4 ini. Berikutnya luasan yang di sebelah kanan setengah kali 35 min 20 itu adalah ini 35 dikurangi 20 berarti ini 15 jarak di sini. Setengah kali 15 kali min 0,75 kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi dikalikan dengan 0,4 gitu. Sehingga ketemu RBV maksimumnya adalah 24,75 kip. Nah, selesai sudah penjelasan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Bisa ya? Nanti coba diperbaiki dan dipahami. Dari sini ada yang ditanyakan, sehingga begini. Kalau bisa saya simpulkan begitu, kalau bisa disimpulkan dari perhitungan garis pengaruh itu, 1, kita biasanya menghitung garis pengaruh reaksi dan seterusnya itu di awal-awal itu adalah satu satuan kan, tidak ada nilainya berapa. Ini memang sengaja dibuat seperti ini gitu, karena untuk memudahkan kita membuat persamaan. Ketika persamaan sudah selesai, nanti berarti untuk menghitung nilai beban sesungguhnya ya tinggal mengalihkan, kalau itu beban titik itu tinggal mengalihkan ordinat dengan intensitas bebannya. Sedangkan kalau itu beban merata tinggal mengalihkan luasan penampangnya di sini dengan intensitas bebannya. Ya, itu ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang ketiga adalah jika beban hidup itu nanti akan dicari mana yang maksimum ya, maksimum positif gitu, berarti berarti luasan yang ditinjau saja begitu. Tapi kalau beban mati merata itu semua luasannya dihitung mulai dari ujung sampai ke ujung gitu. Karena dia merata bebannya tidak berpindah-pindah dari ujung sini sampai ke ujung sini.